Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan kita akan dengar firman Tuhan, dan kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Bolehkah kita membaca bergantian? Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat kedua atau ayat yang genap sampai ayat, kita terus bergantian sampai ayat yang ke-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atas. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga pikiran beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya membawa mereka berpikir demikian. Lalu mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tapi supaya kamu tahu bahwa anak ini..." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang terkasih, suatu kali ada 2 anak muda yang bersahabat. Yang satu namanya Albert dan yang satu namanya Hans. Ya, satu Albert, satu Hans. Nah, 2 sahabat ini mereka berbagi cita-cita dan ternyata dua-duanya punya cita-cita yang sama. Mereka ingin menjadi seorang pelukis dan pemahat, saudara-saudara. Jadi mereka berencana untuk masuk perguruan tinggi khusus mengambil seni lukis dan seni pahat. Nah, permasalahannya mereka sangat miskin keluarganya, tidak mampu membiayai, dan lalu kemudian mereka punya akal, mempunyai ide. Jadi begini, si Hans dia mengusulkan ide untuk membiayai kuliah daripada si Albert terlebih dulu. Lalu kemudian setelah si Albert lulus dan selesai, kemudian giliran si Albert yang membiayai Hans. Ya, jadi kemudian Hansnya melanjutkan kuliah. Ini ide yang bagus ya, ide yang sangat pas dan menguntungkan mereka berdua. Nah, kemudian Albert masuk di dalam perguruan tinggi, mengambil seni pahat dan seni lukis, lalu kemudian si Hans ini bekerja. Ya, maklum bekerjanya seadanya ya. Si Hans ini bekerja menjadi kuli bangunan, saudara-saudara. Demi apa? Demi bisa membiayai daripada sahabatnya untuk dia kuliah sampai selesai. Kemudian tahun demi tahun berlalu dan akhirnya benar saudara, Albert bisa menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu, dan kemudian setelah dia wisuda dia segera dengan girangnya
ingin menjumpai sahabatnya yang sudah membiayai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ini. Dia sampai ke kosnya si Hans, saudara-saudara, pintunya itu sedikit terbuka. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika dia melihat rumah kosnya yang sangat amat sederhana itu, saudara-saudara, dia mengintip dan kemudian dia melihat si sahabatnya Hans ini sedang berlutut dan kemudian dia berdoa dan dia melihat tangan yang tertutup seperti ini ya, ke atas seperti ini berdoa sambil gemetar. Nah, saudara-saudara, apa yang didoakan oleh si Hans ini, seolah-olah si Hans ini dia berkata seperti ini, Tuhan, tanganku ini sudah menjadi kaku dan kasar. Tuhan, tolong, aku sudah tidak bisa lagi melukis apalagi memahat Tuhan. Tuhan, biarlah Albert sahabatku ini yang sudah menjadi pelukis, kiranya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, Albert melihat dengan mata kepala sendiri dan kemudian dia sangat sedih dan juga terharu. Dia melihat sahabatnya ini berdoa demikian. Lalu kemudian dia pulang, dia diam-diam, saudara, tanpa memberitahu sahabatnya itu. Kemudian dia melukis tangan yang berdoa. Dia melukis tangan yang berdoa, bisa ditampilkan the praying hands ini untuk boleh mendukung daripada si Albert ini, dan kemudian ini lukisan ini terjual cukup laris manis dan bisa membiayai ya untuk keperluan hidup daripada sahabatnya si Hans. Wah, ini luar biasa. Dua sahabat ini yang saling menopang, saling menguatkan, saling membantu, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya di dalam Amsal 17 ayat 17, ayat yang terkenal, dikatakan apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dan saya pikir ini tadi, kisah ini menunjukkan bagaimana Amsal itu benar-benar bisa diwujudkan. Ada sahabat yang bisa menaruh kasih di dalam setiap waktu dan juga berbagi di dalam kesukaran. Saudara, saya bersyukur jikalau di antara saudara bisa menjadi sahabat satu dengan yang lain. Saudara, saya sangat bersyukur dan terus mendoakan biar komunitas di Gereja Petra ini boleh menjadi sahabat satu dengan yang lain. Dan menurut survei, saudara, orang yang memiliki sahabat itu umurnya katanya lebih panjang, saudara, hidup lebih bahagia. Ini survei beneran yang dilakukan di Harvard University. Jadi bukan survei abal-abal, saudara. Jadi benar-benar ini dibuktikan di mana ketika orang punya relasi yang sangat baik, punya sahabat yang dekat, yang saling menopang, saling menolong, itu bisa memperpanjang usia atau lebih sehat, istilahnya seperti itu. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, saudara, ada kisah yang serupa tetapi tidak sama. Kalau tadi saya kisahkan ada 2 sahabat, tetapi kisah ini ada 4 sahabat. 4 sahabat menjadi saudara di dalam kesukaran bagi temannya yang sakit lumpuh. Berarti ada 5 sahabat. 4 yang menggotong 1 teman yang lumpuh itu. Nah, saudara-saudara, mereka memikirkan untuk penyembuhan yang terbaik. Jadi mereka tidak diam saja ketika ada temannya yang butuh pertolongan. Nah, inilah ciri atau kriteria sahabat yang sejati. Ada temannya butuh pertolongan, dia teringat ya kepada siapa harus minta tolong, yaitu kepada siapa? Kepada Yesus, saudara-saudara. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena pada saat itu mungkin banyak tabib, banyak dokter-dokter, banyak orang pintar, banyak dukun yang bisa melakukan penyembuhan. Tetapi saudara, Markus menggambarkan kehebatan Yesus itu dengan luar biasa di pasal pertama. Misalnya Yesus mengajar dengan berkuasa di Kapernaum. Lalu kemudian Yesus mengusir roh jahat
Dia kemudian juga menyembuhkan orang sakit. Bahkan kita lihat di ayat 34 pasal yang pertama, dikatakan begini, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Wah, ini orang siapa gitu ya? Ini setengah dewa barangkali. Kok ada orang bisa tidak memperbolehkan setan-setan untuk berbicara? Ya mungkin tabib-tabib yang lain mereka hanya bisa menyembuhkan. Tetapi tidak bisa sampai tidak memperbolehkan setan-setan berbicara. Wah, ini berarti si sahabat 4 orang itu dia memikirkan dokter yang terbaik. Betul tidak? Dokter yang terbaik ini siapa? Dia punya list. Wah, banyak kayaknya si A, ya mungkin sama orang si yang lain itu bisa berhasil, tetapi yang temannya yang lain tidak berhasil. Lalu kemudian ada tabib si B, dia pikirkan lagi, kayaknya ini kurang. Yang si C, wah ini kelihatannya enak pembawaan ngobrol-ngobrolnya, tetapi juga kurang di dalam kuasa penyembuhan. Mungkin bisa menyembuhkan, tetapi juga mungkin tidak bisa mengusir roh jahat. Nah di sini saudara-saudara muncullah ide untuk membawa sahabatnya ini kepada Yesus. Tabib yang luar biasa. Tabib yang sangat hebat. Kemudian mereka membawa temannya yang lumpuh itu. Kita cari Yesus ada di mana. Terdengarlah kabar Yesus ada di sebuah rumah, saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi? Ternyata saudara ada banyak orang berkerumun, saudara-saudara. Sangat sulit sekali untuk datang melihat Yesus, apalagi masuk mendekati Yesus dan meminta kesembuhan. Nah, ini ibarat seperti ada dokter terkenal, lalu antriannya panjang, saudara-saudara. Lalu biayanya sangat murah lagi, bahkan lebih murah dari BPJS, gitu ya. Lalu kemudian berjubel, lalu kemudian antrinya di kasir juga panjang, antrinya di dokter panjang. Udah lebih baik pulang deh, lebih baik pulang kalau seperti ini. Mau cari waktu yang lebih sepi ya, untuk kita nanti bisa berobat dengan lebih nyaman. Tetapi mana mungkin itu bisa terjadi. Kalau seperti ini rasanya besok juga rame, besoknya lagi juga lebih rame. Ya, mungkin kalau saya membayangkan ini percakapan di antara 4 sahabat, kira-kira percakapannya seperti apa? Kalau saudara bisa membayangkan, ya mungkin satu berkata, saudara, bro, ayolah pulanglah, capek ini ya. Ini kita udah gotong teman kita. Ya, ini tenaga. Waduh, ini capek sekali. Ini sudah bayar tenaga. Ini sudah lapar, perut sudah lapar, keroncongan. Ayo pulang. Yang satu berkata, jangan bro, jangan pulang. Jangan pulang. Kasihan teman kita. Kasihan teman kita. Nah, terus gimana kalau nggak pulang itu lihat kerumun seperti itu. Lewat kanan nggak bisa, lewat kiri nggak bisa, lihat jendela tertutup, pintu juga tertutup, semua penuh dengan kerumunan orang banyak. Kita coba cari akal, cari cara yang lain. Mungkin bisa lewat atas, ya lewat atas. Yang benar aja lewat atas, ya ini kita orang gitu ya. Masa manjat-manjat sampai atas itu bagaimana? Nah saudara-saudara, kita mungkin jangan berpikir rumah pada zaman Yahudi saat itu seperti rumah kita bukain genteng, enggak saudara ya. Jadi rumah pada saat itu saudara memang benar ada 2 lantai, tetapi di lantai 2 itu untuk menjemur saudara ya, gandum, ya, makanan-makanan yang harus dijemur ditaruh di lantai 2, tetapi tangganya itu ada di luar, bukan masuk dulu ke dalam ya, tangganya ada di luar. Kita lihat gambar ini saudara ya. Nah ini kira-kiranya rumah pada zaman itu. Nah itu lewat atas. Nah saudara-saudara coba membayangkan kalau lewat tangga itu ada 4 sahabat yang menggotong 1 orang lumpuh. Saudara bisa membayangkan bagaimana mereka harus menjaga keseimbangan. Artinya yang di depan itu tidak boleh terlalu cepat, bukan? Jadi tidak boleh terlalu cepat, nanti akhirnya yang 2 di belakang itu ketinggalan. Nah mereka harus berkoordinasi dengan baik saudara-saudara. Jadi saya membayangkan lagi percakapannya, sebentar jangan buru-buru, cepat dari belakang, ayo cepat naik. Saudara pernah bawa
spring bed ke lantai 2, kira-kira seperti itu. Aduh, jangan ke kiri, hati-hati teman kita jatuh. Nanti, tunggu dulu, stop. Aduh, tunggu, saya juga capek di depan gitu ya. Lalu kemudian naik lagi dan akhirnya saudara-saudara, demi teman kita yang satu ini, yang kita sayang ini, demi kesembuhannya, akhirnya berhasil sampai atas. Dan kemudian ini ya langkah yang terakhir dan harus berhasil. Kita buka dan kita lihat ini seperti ini kira-kira saudara-saudara. Nah, ketika menurunkan saudara-saudara sahabat yang lumpuh ini juga perlu koordinasi yang baik saudara-saudara. Tidak mungkin sekedar menurunkan, bukan? Itu kalau jatuh bagaimana itu dari lantai 2? Ya kan? Berarti artinya apa? Artinya ada 4 tali yang juga harus seimbang. Tidak boleh kanan terlalu los, yang kiri terlalu kuat. Jadi benar-benar harus semua 4 ini sama-sama. Ya, saudara mungkin pernah punya pengalaman menurunkan peti jenazah, kira-kira seperti apa? Ya, sangat ribut sekali, bukan? Ya, kanan kiri tunggu dulu, yang di sana tunggu dulu. Sampai semuanya itu benar-benar seimbang, lalu diturunkan sampai benar-benar sampai lantai bawah. Dan akhirnya turun dengan selamat. Nah, saudara-saudara, sangat luar biasa, saudara, perjuangan daripada 4 sahabat ini. Jadi mereka berjuang, mereka saling menolong, mereka saling menguatkan, melengkapi satu dengan yang lain demi siapa? Sahabat yang lumpuh ini. Oleh karena itu, saudara, kita melihat reaksi Yesus. Kita lihat reaksi Yesus, saudara-saudara, ketika melihat bagaimana 4 sahabat ini menurunkan orang lumpuh itu. Dikatakan di dalam Markus 2 ayat yang ke-5a, dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Nah, ini menarik sekali. Yesus terkesima, saudara, dengan iman mereka. Siapa mereka di sini? Bukan orang lumpuh, bukan? Ini jamak, berarti 4 sahabat tadi. 4 sahabat yang membawa temannya itu. Wah, ada ya. Orang atau sahabat yang luar biasa peduli dengan temannya ini. Ada ya. Seperti perkataan kitab Amsal ini benar-benar terwujud. Ada ya. Nah, saudara, ketika Yesus terkesima, takjub dengan 4 sahabat yang punya iman seperti ini, Yesus tergerak hatinya. Nah, di sini. Dan akhirnya, saudara, ada mujizat yang dinyatakan Tuhan menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Perhatikan, bukan iman daripada orang lumpuh itu, tidak. Tetapi dari iman 4 sahabat itu yang membawa orang lumpuh itu. Mungkin orang lumpuhnya itu juga ya udah sembuh, enggak sembuh. Ya udahlah, dari dulu juga sudah lumpuh. Tetapi karena Tuhan melihat 4 iman yang luar biasa ini, Tuhan menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Nah, ini saudara-saudara yang saya berikan judul di sini, iman yang teguh sehati. Iman yang teguh sehati, yang kuat, yang pantang menyerah, dan orang yang teguh itu tidak pesimis ketika menghadapi masalah, dan ia akan selalu aktif dan kreatif, saudara, untuk menyelesaikan persoalan. Terbayangkan ketika 4 sahabat tadi, ketika mereka menghadapi persoalan, ya mungkin di dalam hati mereka berpikir untuk pulang. Dalam hati mereka berpikir untuk mundur, udahlah dari dulu juga seperti ini. Tetapi karena imannya teguh, saudara-saudara, dan bahkan sehati, mereka berpikir gimana cara yang lain. Adakah cara kreatif yang lain sehingga teman kita ini bisa sembuh? Nah, saudara-saudara, Filipi 2 ayat yang kedua dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir. Nah, maksudnya apa sehati, saudara? Sehati artinya satu kasih, satu jiwa,
dan satu tujuan. Kalau boleh dengan bahasa keren anak muda, satu frekuensi katanya begitu. Satu frekuensi, sehati, teguh bersama-sama, punya komunitas, punya sahabat, punya teman yang saling mengasihi, saling melengkapi dalam satu kasih dengan satu tujuan yang sama, yaitu apa? Memuliakan Tuhan. Itulah komunitas yang teguh sehati. Nah, saudara-saudara, kita lihat adegan berikutnya. Apa yang menjadi respon Yesus? Tadi sekilas kita sudah lihat, tapi kita melihat secara utuh di ayat yang kelima. Dikatakan begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, saudara saudara membayangkan kita menjadi 4 sahabat tadi. Yang teguh sehati, pokoknya sahabat kita sembuh. Saya sudah berhasil membawa kepada tabib yang terkenal itu, yang bernama Yesus, pasti disembuhkan. Tetapi waktu dibawa, udah capek-capek turunin, lalu Yesus berkata begini, "Dosamu sudah diampuni." Loh, ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Aku bawa teman untuk disembuhkan, tetapi respon Yesus, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Coba saudara lagi sakit, lalu kemudian dapat dokter terkenal, lalu kemudian dokter berkata bukan bicara soal penyakit, sudah dosamu sudah diampuni. Saudara langsung syok, bukan? Bukan itu yang saya mau, bukan itu yang saya mau dokter, bukan itu. Saya pengen dianalisa penyakit ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya pengen supaya ada pengobatan yang tepat. Saya pengen supaya sembuh sahabat saya ini. Bukan dosamu sudah diampuni. Nah di sini saudara-saudara, ternyata Yesus melihat dengan cara yang berbeda. Kalau orang lumpuh dan 4 sahabat itu, dia melihat kesembuhan jasmani yang menjadi segala-galanya. Yang lebih penting dari apapun juga. Tetapi di sini Yesus melihat dengan kacamata berbeda. Ada yang lebih penting daripada kesembuhan jasmani. Ada yang lebih utama. Dan ini kebutuhan umat manusia yang terbesar, yaitu apa? Kesembuhan dari dosa. Penyakit yang bernama dosa. Dan orang lumpuh ini belum menerima keselamatan. Belum diampuni dosanya. Saya pengen mengampuni dosanya. Saya akan menyatakan keselamatan kepada sahabatmu yang lumpuh itu. Penyakit jasmani mungkin bisa dibeli, dibayar dengan pengobatan yang mahal-mahal. Tetapi kita melihat di sini keselamatan yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa diobati oleh tabib manapun. Dosa yang harus diselesaikan oleh Allah itu sendiri. Maka Yesus tahu yang dibutuhkan orang lumpuh ini adalah pengampunan dosa. Bukan sekedar mujizat kesembuhan. Nah itu sebabnya saudara, Yesus memberikan argumen di ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Mana yang lebih mudah? Menurut saudara, lebih mudah mana? Nah saudara-saudara, di sini cara Yesus berpikir dari yang susah terlebih dulu, baru yang mudah. Berarti yang lebih susah adalah mengampuni dosa. Setuju? Tabib-tabib yang lain mungkin bisa melakukan penyembuhan. Dukun-dukun yang lain mungkin bisa, tetapi pada saat itu konteksnya adalah mereka sudah cari. Dan pas kebetulan dokter-dokter tabib yang lain tidak bisa menyembuhkan, jadi ini sebenarnya dua-dua sama-sama susah. Tetapi karena dua-dua sama-sama susah, ini udah gak ada yang lain nih, tabib-tabib juga udah gak ada yang bisa. Berarti Yesus bisa melakukan keduanya sekaligus, bukan? Wah, kalau Yesus melakukan dengan mujizat sambil pengampunan dosa, ini keren sekali.
bareng-bareng loh gitu, ya ngomongnya sama-sama satu paket gitu kan. Tetapi di sini Yesus memilih cara untuk pengampunan dosa terlebih dulu. Wah, indah sekali saudara cara Yesus untuk menyatakan mujizatnya. Supaya orang itu benar-benar bertanya-tanya, dan ini siapa, atas nama siapa? Ini kuasa siapa yang Yesus pakai? Hanya kuasa Allah yang bisa mengampuni dosa. Orang Farisi dan ahli Taurat berkata demikian. Dan setelah itu Yesus mengampuni dosa, kemudian Yesus melakukan mujizat kesembuhan. Jadi di sini saudara-saudara kita bisa melihat ada hal yang Yesus ingin tekankan kepada murid-murid, orang lumpuh, 4 sahabat dan setiap kita. Yaitu hal rohani, hal keselamatan, hal kerajaan Allah itu jauh lebih penting daripada hal jasmani, hal lahiriah yang fana saudara-saudara. Dan artinya keteguhan itu harus dibangun dari pondasi yang kuat, yaitu firman Allah dan keselamatan oleh karena Injil Kristus. Dengan kata lain tidak mungkin saudara dan saya berkata saya orang yang teguh, orang yang kuat. Tetapi apa sebenarnya? Kita bersandar pada hal-hal lahiriah. Kita bersandar pada kekayaan kita. Kita bersandar pada kehebatan kita. Kita bersandar kepada kepandaian. Kita bersandar kepada pengalaman kerja kita, saudara. Saudara, itu semua hanyalah hal yang sementara. Dan ada banyak orang bukan, ketika terganggu ekonomi keluarganya, dia mulai bertanya kepada Tuhan dan mulai kecewa. Dan ada banyak orang yang bersandar hanya pada keluarganya. Ketika keluarganya, saudara, ada vonis dan ada gangguan di dalam kesehatan, dia langsung kecewa sama Tuhan. Iman yang tadinya teguh dan kemudian seolah-olah dunia itu menjadi runtuh. Di sini Tuhan ingin menekankan dan membangun pondasi yang kuat kepada orang lumpuh itu. Jangan bersandar kepada mujizat, tetapi bersandar pada pengampunan dosa, keselamatan yang berasal dari Tuhan, bersandar pada kasih Tuhan. Sehingga sebenarnya mau sembuh atau tidak sembuh itu urusan Tuhan. Tetap kuat, tetapi Tuhan juga memberikan anugerah di dalam kesembuhan. Tapi jangan bersandar pada yang itu, bersandar pada hal rohani. Suatu kali Matthew Henry menceritakan pengalamannya ketika dia dirampok, saudara-saudara. Matthew Henry seorang pendeta, seorang teolog, penulis komentator yang baik. Jadi tafsirannya mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saudara, ini sering saya kutip, saudara-saudara. Dia cerita ketika habis dirampok, dia pulang ke rumah menuliskan doa syukur di buku hariannya. Habis dirampok malah bersyukur, saudara-saudara ya. Ada juga banyak omel-ngomel kan. Tetapi si Matthew Henry ini dia bersyukur. Yang pertama, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena mereka rampok, ambil dompet saya. Tetapi masih ada uang di rumah cukup banyak. Cukup untuk kesediaan rumah tangga dan keperluan hidup. Untung masih ada uang di rumah. Ya. Lalu kemudian ditulis yang kedua. Saya bersyukur karena dia hanya ambil dompet, bukan nyawa. Untung ya, kalau saya dirampok langsung ditusuk bagaimana? Untung yang diambil cuma dompet. Lalu yang ketiga dia tulis, saya bersyukur saya dirampok, bukan yang merampok. Malunya kayak apa kalau saya yang merampok? Saya bersyukur, saya bersyukur. Saudara, inilah orang yang bersandar pada hal rohani. Punya kekuatan yang dari Tuhan. Menghadapi segala badai pencobaan. Dia tetap bersyukur. Ada hal kebaikan yang Tuhan ingin nyatakan. Ketika terjatuh tidak sampai tergeletak. Tetapi Tuhan menopang tangannya. Amin, saudara. Dan inilah, saudara, kekuatan di mana ketika kita bersandar pada hal yang rohani,
Sehingga saudara kita bisa punya keteguhan yang sesungguhnya. Dan keteguhan itu kita jalani bersama-sama sehingga menjadi teguh dan sehati. Dan kita lihat adegan yang terakhir saudara. Ayat yang ke-11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun dan segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub akan dia lalu memuliakan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, saya garis bawahi, mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Nah, ini berkat daripada komunitas persahabatan yang teguh sehati, saudara-saudara. Di mana endingnya adalah orang-orang itu akan memuliakan Allah. Dan benar di sini Yesus dimuliakan. Wah, luar biasa ya, hebat banget ya. Ini ajaib banget, ini siapa ini? Dokter yang lain gak bisa melakukan hal seperti ini, tabib yang lain gak bisa. Tapi ada tabib Yesus ini yang luar biasa. Nah, tetapi yang menjadi menarik di sini, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, di mana 4 sahabat itu? Sudah tidak diceritakan lagi. Kisah terakhir ini hanya Yesus yang diceritakan. Hanya Yesus dan orang lumpuh itu. Hanya Yesus dengan orang banyak yang takjub memuliakan Yesus. Cari mana 4 sahabat tadi? Sudah tidak ada. Markus nampaknya sengaja menghilangkan 4 sahabat itu. Dan Markus nampaknya juga sengaja menaruh 4 sahabat itu hanya di awal. Sudah naruh di awal, habis itu hilang, tidak dicantumkan namanya. Saudara, kalau jadi 4 sahabat itu komplain gak sama Markus? Andilnya besar bukan? 4 sahabat tadi. Jangan main-main itu. Itu berapa biaya yang dikeluarkan ya untuk menopang, untuk mengobati daripada sahabatnya yang lumpuh sudah pergi ke dokter satu dengan dokter yang lain. Saudara hitung itu tenaganya berapa? Biaya waktu yang dikeluarkan berapa? Harusnya dia bisa bekerja mendapatkan uang lebih banyak bukan? Tetapi ada waktu yang dikorbankan, tenaga yang dikorbankan, bahkan biaya yang dikorbankan untuk sahabatnya ini. Andilnya sangat banyak saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara tidak dicantumkan nama dan akhirnya itu seperti hilang begitu saja. Endingnya hanya Yesus dan orang banyak memuliakan Yesus. Bukankah lebih tepat dari ukuran manusia, di sini si orang banyak itu juga memberikan pujian kepada 4 sahabat itu bukan? Wah, ini luar biasa. Kamu datang dari mana? Nah, ini luar biasa sekali. Kamu kenapa begitu peduli dengan temanmu? Oh, luar biasa 4 sahabat ini. Tetapi kita lihat juga ada Yesus yang lebih luar biasa. Bukankah itu saudara yang ada di dalam pikiran kita? Tetapi benar-benar di sini sepertinya mereka hilang. Markus nampaknya sengaja untuk membuktikan bahwa 4 sahabat ini tidak perlu mendapatkan pujian manusia. Mereka cukup dipuji oleh Yesus satu pribadi aja. Waktu Yesus melihat iman mereka. Wah, takjub Yesus lihat 4 mereka. Sudah. Satu pribadi cukup untuk memuji 4 sahabat ini. Tetapi ribuan mulut manusia tidak dipedulikannya lagi. Saudara, apakah kita punya hati yang seperti ini? Satu mulut pujian Yesus cukup untuk menguatkan kita. Satu kasih Yesus cukup untuk membuat kita tetap bertahan. Atau kita merindukan ribuan orang mengelulukan kita. Tetapi sebenarnya Yesus mungkin sedang komplain atas hidup kita.
Di sini saudara kita belajar kunci utama agar bisa teguh sehati yaitu adalah rendah hati. Rendah hati saudara yang membuat kita bisa menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Rendah hati yang membuat kita bisa saling melengkapi. Kita tahu pentingnya saling melengkapi, saling memperhatikan, tetapi tanpa kerendahan hati tidak mungkin kita bisa mewujudkannya. Dan itu tercermin dari 4 sahabat itu. Oleh karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan hal yang sama di dalam Filipi 2 ayat yang kedua dan yang ketiga. Saya akan bacakan ayat kedua, nanti ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Dikatakan seperti ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa dan satu tujuan bersama-sama. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau tujuan yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi lihat urutannya pas sekali bukan? Mau jadi satu kesatuan, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hendaklah kamu rendah hati. Bukankah itu yang Yesus lakukan? Dia sudah satu dengan Bapa yang adalah satu itu. Dia rela saudara-saudara dengan rendah hati turun menjadi manusia. Sama seperti kita. Dan bahkan dia rela mengambil rupa seperti hamba. Dan bahkan dia taat sampai mati, matinya pun di atas kayu salib. Seolah-olah Yesus ingin berkata, aku bukan hanya doa engkau menjadi satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Tetapi engkau harus rendah hati, seperti aku yang rendah hati. Ingin terwujud kesatuan di dalam rumah tangga saudara? Rendah hati terhadap istrimu, terhadap suamimu, terhadap anak-anakmu, bahkan juga terhadap orang tuamu. Dan keluarga yang menjadi satu kesatuan, doanya didengar Tuhan. Itu ada di dalam surat daripada Rasul Paulus. Dan ini terbukti bukan? Kesatuan 4 sahabat, doanya didengar Tuhan. Mari kita rendah hati, menjadi satu kesatuan, satu dengan yang lain. Dan kita boleh memohon agar Tuhan berbelas kasih dan memampukan setiap kita. Mari kita tunduk kepala dan kita boleh ambil waktu tenang sejenak. Dan kita